Oke, kita kembali di week keempat, hari yang terakhir, di match yang terakhir antara Dewa United versus Geek Fam. Dewa United, Geek Fam ini menurutku dari segi standing powernya ini ya dihitung sama lah gitu kan, karena setara gitu lah. Kita nantikan siapa yang menang, Dewa atau Geek Fam. Kalau Geek Fam penyakitnya masih sama kayak match sebelumnya, udah Dewa fix menang. Dan simple as that. Liga kita ini masih soal kesalahan sendiri, komunikasi apa segala macam MPL gitu. Arena Lucu. Jakarta. MPL Indonesia Season 16 powered by Bunton. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. GoPay. Official coffee Good Day. Good day. We own this. Yeah. Kembali lagi bersama Alisa dan kita bisa melihat di match penutupan di week yang keempat hari ini akan bersama dengan Dewa United Esport dan juga Geek Fam. Dan sudah bersama Alisa di sini ada siapa? Ada Ray, ada My Kids. Yeay, sudah ada My Kids dan juga Ray di sini. Apa kabar hari ini? Baik, baik juga. Oke, baik, luar biasa ya. Kompak ya, memang duo jungler ini ya. My Kids, aku pengen tanya dulu nih. Kita melihat performa Geek Fam di awal season ini luar biasa. Tapi kok terakhir-terakhir jadi merosot ya? Kenapa ya My Kids? Paling belum ini aja, belum siap lagi kan. Kita kaget juga kalah terus, jadi kita harus perbaikin aja. Oke, tapi hal ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh Geek Fam, namun juga Dewa United. Ray, gimana nih? Di awal season tuh sebenarnya udah gacor banget nih, tapi ada apa? Mungkin karena ada struggle tipis lah dari kita gak main sesuai kayak di latihan. Jadi ya kita harus improve di match ini buat bounce back. Oke, buat bounce back kita akan melihat, namun aku pengen balik lagi ke Make It. Make It sendiri merasa gak sih mainnya kurang maksimal beberapa minggu ini? Atau kamu sebenarnya merasa udah maksimal? Enggak sih, enggak cukup maksimal lah. Jadi kita coba perbaiki aja minggu ini sama minggu depan. Oke, Ray, melihat Geek Fam, Make It yang kayaknya ini masih belum maksimal, apakah ini bisa dimanfaatkan momen ini untuk Dewa? Enggak sih, mungkin sebenarnya sama-sama struggle, paling ya imbang lah jadinya. Imbang ya. Jadi kita akan lihat apakah dia akan memberikan match yang seru atau tidak. Tapi untuk Ray sendiri, melihat duel dengan My Kids nanti kira-kira seperti apa? Harusnya seru soalnya My Kids jago. My Kids jago. Gimana My Kids? Menurut kamu jago, Ray jago juga nggak? Lebih jago dia ketimbang aku, jadi lebih seru. Ini kayak yang, jagoan kamu, jagoan aku ya. Aduh, oke. Dan ada sosok My Kids yang diwaspadai Dewa nih sepertinya. Seperti apa? Diwaspadai di Dewa kira-kira siapa nih? Apakah Ray atau ada yang lain? Udah pasti Ray, pegangin aja dia biar dia nggak main. Ray juga sama, apakah My Kids? Iya, sama My Kids, pegangin dia juga. Gue suruh temen gue pegangin dia. Biar aman. Oke, kita akan melihat di game ini dan balik lagi ke Ray sendiri. Data musim ini menunjukkan Ray itu sebenarnya juggler dengan torehan first blood terbanyak dengan 5 kali first blood, sementara My Kids itu baru 1. Apakah agresivitas Ray nanti bisa membantu Dewa mendominasi Geek Fam? Semoga bisa lah, semoga bisa. Oke, semoga bisa ya. Ada pesan gak nih buat My Kids? Good luck, have fun, jangan pegangin gua. My Kids silakan. Good luck, have fun juga, kan Ray ganteng. Oke, good luck and have fun. Mereka akan saling bergandengan. Kita tidak tahu, kita akan melihat dalam match ini. So, kita akan melihat di match penutupan minggu keempat. So, see you. Yoks. Langsung match aja nggak sih? Kalau saya nonton lagi. Langsung match aja lah, guys. Dan tentu saja di MPL Arena kita akan have fun bersama untuk menyaksikan bagaimana kedua tim. Yo, let's go. Dua Kin doang loh yang bikin play. Iya, Pastinya. karena gini loh, salah dan benarnya atas gol tersebut ya memang udah menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Iya, betul. Karena memang sesungguhnya sebagai sosok seorang kapten itu memang punya tanggung jawab dan tugas yang sangat berat. Ya, dan sekarang ini bakal jadi penentuannya. Untuk match terakhir dari hari ini,
siapa saja yang akan diturunkan. Apakah mereka akan membawakan sesuatu yang berbeda juga? Jadi langsung saja ini dia untuk tim lineup yang akan dimainkan oleh Geek Fam. Hadirnya Gob, Orangnya Snakes, sama ya. Aboy, Baliski, dan juga Kansiski. Masih dengan 5 pemain utama mereka pastinya mencoba untuk menaikkan kembali posisi mereka di standings dengan Makes. Apakah ini waktunya untuk kembali tersenyum dan kembali menjadi The Smiling Jungler? Mampukah The King Slayer bangkit dari tidurnya? Please welcome Geekman ID. Masih perlu poin untuk Geek Fam. Karena kalau makin ketinggalan mereka akan semakin sulit untuk mengejar klasmen. Smiling Jungler harus menunjukkan tajinya kali ini untuk tetap bisa keep up dengan klasmen yang semakin buruk. Layanan Dewa. Yap, itu aja tapi lah. ini dia untuk lawan yang harus dihadapi. Dewa United dengan power Masih. mereka yang terbaru. Ada Kin, Ray, Okta, Buesa, dan Sama. juga menjadi Let's go. Knight. Oh, itu yang apa yang Saja kita sambut ini dia untuk kedua. Masuk ke untuk dua. dapat dari Draft, gas, let's go. No lama-lama. Seperti butuh. Itian ya. Dari panjangnya sih harusnya 3 game ya nih kawan. Atau lah ya kawan. Sementara kalau kita lihat dari Apakah benar Counter. 3 game kita nggak tahu. Kawan. Juga Retribution. Udah, gini aja lah. Ini bukan tanpa alasan Agak dia melek. dipanggil Kawan. Retribution. Sorry lah, kawan. Kemarin beberapa kali dia mencuri Retribution atas Kairi di saat under level. Ya, itu sih yang kita tunggu-tunggu juga sebenarnya dari segi retribution-nya. Apakah kontes antara kedua belah jungler ini bisa dilakukan? Apakah Wah. memang akan ada permainan assassin atau justru bergeser ke arah tank jungle? Ini juga sebenarnya masih sangat possible untuk game yang pertama. dan Maybe sih, aku menyorot Maybe ini. Iya. Kayak musim lalu dia mencolok banget, powerful banget. Tapi di musim ini aku nggak melihat Maybe yang bisa gendong gamenya. Kayak beberapa kali aku melihatnya malah lebih Ada termain. kerjaan, guys, ada kerjaan, guys. Dan Iya. Kin, dua pemain ini aja. Benar-benar. Kayak Oke, Dewa. guys ya, ada pekerjaan guys. Tan. Kalau lanjutin aja. kalian mengandalkan individual itu gak bakal bisa. Sampai kapanpun akan tetap kalah sama yang mainnya berlima. Dan itu yang mungkin bisa dijawab sama Geek. As long as Geek Farm mainnya berlima, mereka bisa menangin game ini. Ya, itu sih. Komunikasi balik lagi akan menjadi kunci kemenangan. Sabar dong. Bentar ya guys ya. Wah, lagi di video ada pesanan. Guys, pesanan online guys. Aku mau telepon bapak aku dulu bentar. Tak apa-apa, dengar aja. Ini pun rekaman kok. Mana kamu? Tuh, Pak Manto. Tuh. Guys. Jo pesanan apa? Papa di rumah ya? Dodo ya inilah itu. Dodo nanti kirim. Ya. Ntar ya guys ya, ini urusan kerjaan dulu nih. Bisa-bisanya video kita terpotong sama kerjaannya guys ya. Sambil jalan aja. Dan sekarang masuk ke dalam drafting phase. Chuzin, Bobius, Wan dan juga Paxia yang sekarang udah langsung ditutup, membuka kesempatan untuk hadirnya para jungler assassin. Kita let's say ada Fanny, Lancelot, tapi ternyata prioritas utamanya malah menuju
ke arah XP laner yang lain untuk menghindari power pick juga ya dari adanya Ghost untuk tim Geek dan Arlot. Pilihan junglernya berarti akan sangat bebas. Apapun yang ingin mereka mainkan bisa dipilih di awal atau justru bisa dilepas sekaligus. Ya, tapi kalau ngomongin Arlot ya, Ya. sejujurnya ini emang harus di-ban gak sih? Ya, Dan kemarin betul. juga udah sempat ditunjukin juga sama beberapa tim, Wow! tapi Rey. Wow! Ini dia. Apa itu takut nge-pick Fanny di atas? Apa itu takut? Lawan dan langsung di counter dengan sangat bijak oleh Paloyski. Ditambah lagi, ini 2 counter yang membuat Fanny seakan-akan gak bisa bermain. Apa sih nama hero-nya, Ci? Apa? Apa, Ci? Fanny, Ini? Kalea, Dan? Yu Sin Sin. Nah, Neville harus tahu dari season yang pertama nih, ini orang doang nih manggil Lee Sun Shin, Yu Shin Shin. Yu Sin Sin. Emang suka-suka dia kan? Iya, emang Soyu suka dia. aja dipanggil Soyu. Jadi emang suka-suka banget aja nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya udah terjadi, udah dari dulu. Oh, sejak season 1 ya. Iya, iya. Yu Sin Sin. Yi Pakai Sun KW. Shin. Yi Sun Shin. Yi Sun Sin aslinya. Sun dong, kan dari negara. Nah kita kan belajar sama Mirko. Oh iya. Iya. Yi Sun Sin. Iya. Yu Sin Sin dulu kok panggilnya. Sekarang Capek udah banget, Dan. udah bagus ya. Sekarang udah bagus. Udah belajar. Tapi ngomongin ke arah Yi Sun Sin, Udah boleh lah. ya kan? Ini mengerikannya adalah sebagai hero yang bisa meng-counter 3 hero nantinya. Pertama, kenapa aku bisa bilang meng-counter? Fanny nggak bisa nembus tembok. Yi Sun Sin bisa menghindari Fanny. Oh, tapi aku lebih kaget sama pick Moskovnya loh. Aku kira dengan adanya Yi Sun Shin, Kenzie bakal dikasih hero yang Gak kayak Fanny. kemarin hero-hero anomali kayak Sun Gold Lane, atau mungkin dia bawain yang kayak tipikal ya karena hardnya udah di tangan dari dewa, bisa bawa Lunox di Gold Lane. Iya, bahkan menurutku kalau misalnya di posisi seperti ini bawa Ruby juga bisa jadi good option ya. Ya, Karena- Ruby Gold Lane juga fine karena ada Fanny lawannya kan. Iya, counter langsung juga ke arah Fanny. Ya meskipun Moskov juga secara tidak langsung cukup meng-counter dengan efek knockback yang dia miliki. Tapi oke, kita bakal melihat rencana sebenarnya. Mungkin mereka pengen lebih memaksimalkan lagi output damage dengan hadirnya Kalea supaya ada kombinasi yang bisa dijalankan. Cuman yang jelas sekarang Grove, Hilda, Gatot Kaca, ini satu persatu udah mulai tereliminasi. Menyisakan cukup terbatas ya dari segi XP dan juga roamnya terutama. Karena berarti siapa lagi nih yang tersisa dari segi Ini ada XP? kendala lagi nih. EXP ya, kalau jujur Cici lawan mungkin? matchup Terisla ya mungkin buat sekarang Cici. Tapi kalau Cici jujur ini kayak kebanyakan banget gak sih untuk hero damage-nya. Mendingan Glue. Oh iya sih ya. Lebih pasti untuk jadi badan juga di bagian depan. Ya Glue bagus banget buat Gobs juga, dia power. Jadi menurutku alangkah baiknya ya main hero yang safe aja. Dulunya ditutup Ya, kiri. yang aman. Apalagi Yang bisa bergoyang, berdansa Ya Glue di bisa Lane of lambada. Down. Glue bisa lambada kan. Iya, bisa bergoyang dan berdansa di Lane of Down. Iya, Cici ini juga bergoyang banget ya dengan Iya. yoyonya dia. Menari-nari dan sekarang akan dieliminasi aja terlebih dahulu, ditutup. Membiarkan Geek untuk mencari opsi yang lain. Ya tadi sebenarnya gue juga jadi salah satu kandidat ya untuk masuk ke dalam list lineup dari tim Geek. Tapi itu pun nggak perlu terlalu terburu-buru. Mereka juga masih bisa mengamankan ke arah yang lain, mid laner misalnya. Ada dia dan Glue. Yang seperti aku bilang tadi, kalau misalkan emang ini masih powerful banget, pertanyaannya adalah Dewa. Mereka punya nggak nih untuk strat Vexana atau Faramis? Agar nantinya siapapun yang di pick sama Kalea, ini kejawab dengan Faramis. Atau setidaknya kalau ada Glue, itu bisa kena efek damage AOE dari Vexana. Kedua hero ini yang bisa ngejawab sebenarnya. Iya ya. Aku lihat dari pergerakan apa yang dimiliki dari tim Big Bang. Ini mereka yang udah siap untuk bermain di front to back. Dan Hellcard midlane lagi? Hellcard mid lane lagi. Wah, aku nggak yakin ini bakal work semenjak ada Yi Sun Shin. Aku juga, pertama, Hellcard ini kan salah satu hero yang bisa in and out dive. Ya. Ya kan? Tapi ketika visionnya terlihat, dia nggak bisa in and out, Profesor. Iya, itu Dia setuju. bukan tipikal hero front to back. Dan dia Ya. juga movementnya akan sangat-sangat terkikis kan. Pasif Terrify-nya juga nggak bakal bisa aktif. Jadi ya ini menurutku bukan keputusan yang tepat, tapi let's see apakah eksekusinya akan berjalan. Apakah mungkin akan ada kejutan yang bisa dibawakan, karena sejujurnya dengan adanya Glue di depan sana, Kalea juga. Apalagi di follow dengan Kimi. 3 marksman. Geek. Ini
mau mencoba sesuatu yang pernah dicoba sama Andoryu dan juga waktu itu sempat ada kritikan dengan Nishunshin dan juga Kimi. Tapi ingat, ini harus safe banget untuk di early game-nya. Ya, 3 marksman ini bakal jadi satu ancaman juga. Tapi ya ngebawain dua hal yang benar-benar berbeda sih antara satu sama lainnya. Dari tim Dewa yang kembali lagi membawakan Hellcard di area mid. Mampukah untuk Hellcard-nya ini bisa bertahan, bisa menghindar ya dari vision yang dimiliki juga oleh teman-teman dari Gig, dan ini bakal jadi penentu juga untuk game yang pertama. Oke. Dewa United dengan kekuatan kuat. Mampukah meredam keganasan Geek Fam yang sedang berada di arah bawah? Kenapa sih? Mari kita saksikan bersama-sama di penutup match minggu kali ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, ini dia untuk game yang pertama masuk ke dalam lane of down, menyaksikan apa yang mungkin terjadi dari arah early game-nya terlebih dahulu. Karena bisa dibilang untuk Kimi, ini salah satu hero yang sangat diunggulkan. Ya meskipun secara damage di awal mungkin belum terlalu terasa, tapi ketika dia udah punya itemization, dia juga punya attraction pulse, ini bakal jadi sangat maksimal. Ya, yang kiri yang kanan ini memang agak sedikit perbedaan. Ya. Yang satu bermain harus farming, yang kanan, yang kiri ini benar-benar bisa dapetin early pressure. Nah, tapi persamaannya adalah sama-sama Youngblood. Sama-sama yang besar. Sama-sama Youngblood. Betul, Ini betul. Vin, bukan begitu Masih Vin? haus nih. Setuju, masih ya mencari banget ya untuk kemenangan-kemenangannya, dan apalagi dengan hadirnya Fanny ya yang dibawakan dari seorang Ray. Ini jadi satu pembuktian lagi karena win rate Fanny sejauh ini masih sangat rendah di angka 30%. Oke, bakal coba dipaksa Apoy hampir saja di sana. Mereka tertrigger Purify-nya dan bakal lihat ditangkap oleh Paleski. Wow, dipaksa dengan flicker dan bakal coba hantam dengan ada first blood. Mechanical Paleski emang gak bisa bohong untuk satu player ini. Walaupun dia harus terperangkap di depan sana, tapi dia tahu dia tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Wow, gerakan yang bahkan tidak terprediksikan oleh kita semua. Karena mungkin dia mau pull yourself together kali ya, makanya dia berani nih. Weza di depan sana bakal coba dipaksa first blood, tangan kabar terjadi dan first blood di tangan dari Package. The Smiley Jungler kali ini mencoba untuk keluar dari zona zaman. Lihat sang monster yang dari kemarin bener-bener nggak bisa keluar dari kandangnya. Sang monster harus bangkit. Tidak tahu ini. Ini masalahnya dapetin gunungan ya, dia juga dapetin Tremor. Jadi secara nggak langsung Nggak tahu apa menunda Ray untuk mendapatkan level yang keempat. Gak dapetin Cutthroat, udah pasti Dewa bakal rugi banget. Tahu Dan sekali Fanny lagi, loh, lebih Okta safe dengan lah. Hellcurt mid. Sejujurnya aku nggak ngelihat vision yang bisa didapatkan. Karena Muezanya juga ini bakal susah banget. Semenjak tadi terkena sebuah percikan di awal game. Iya, ini harus benar-benar sabar banget sih. Tapi lihat di sana karena tidak ada flicker kembali dan tidak memiliki Cutthroat. Satu poin kill didapatkan oleh Ray. Setidaknya at least ini pertukaran yang sangat manis ditukar oleh My Kids. Karena memang tidak bisa dipungkiri, lihat Kid berhasil digendong, ditunggangi flicker, power defensive telah dikeluarkan. Dan membuat para pasukan dari tim Fab di arah bottom lane akan terkurang satu buah. Membernya tenggelam oleh point kill oleh Okta. Ditukarkan dengan satu objektif turtle ya. Ini ngebuat pertukarannya mungkin jadinya nggak terlalu merugikan bagi Dewa United ataupun bagi teman-teman dari Gig. Tapi yang jelas ini jadinya menetralisir Gig yang tadinya hampir bisa memegang sekitar 1000 perbedaan, diredam lagi. Dan mereka harus mulai mencari lagi objektif. Bahkan harus bisa ngebantu supaya Kanzinski-nya bisa bertahan lebih lama di area laning. Oke, tapi lihat langsung Tsunami Sleep. Following up saja gagal. Tidak masalah para pasukan dari tim Gig memaksa dengan Bisa bercari lagi objektif. Bahkan harus bisa ngebantu supaya Kanzinski Ya.
Zenziskinya bisa bertahan lebih lama di area laning. Oke, tapi lihat langsung Tsunami Slim. Following up Wes aja gagal. Tidak bisa dapat masuk dari tim Kick memaksa dengan poin kill atas Gob. Cemiknya Wow, apa sih? ada apa dengan hari ini ya? Paksa Harinya EXP laner kah? Iya. Dari tadi ya, banyak banget play yang diciptakan sama para XP laner termasuk Gobs yang barusan mendapatkan poin. Siapa Gob ini? following up. Apa di area laning? Masih penasaran. Kan? Aku lagi Kick. sorry aja. Aku agak back dulu. Tukar oleh Michael didapatkan oleh Ray. Setidaknya at least ini pertukaran yang sangat manis ditukar oleh My Kids. Karena memang tidak bisa dipungkiri lihat Kim berhasil digendong, ditunggangi beli ke power defensive telah dikeluarkan dan membuat para pasukan dari tim PUBG dan Batu Lane akan terkurang satu buah membernya tenggelam oleh poin kill oleh Otan. Ditukarkan dengan satu objektif turtle ya. Ini ngebuat pertukarannya mungkin jadinya nggak terlalu merugikan bagi Dewa United ataupun bagi teman-teman dari Geek. Tapi yang jelas ini jadinya menetralisir Geek yang tadinya hampir bisa memegang sekitar 1000 perbedaan, diredam lagi. Detek Zenziskinya Gob Banget play yang diciptakan sama para XP laner termasuk Gobs yang barusan mendapatkan poin kill. yes. Tapi untuk farming sejujurnya My Kids nih Nevin belum terhentikan. ya masih bebas banget sih. Di level yang ke-7 beda 2 level bahkan udah mulai terasa. Dan ini bakal jadi ancaman bagi seorang Fanny karena kita tahu ketika early game-nya nggak bisa dipegang oleh Fanny, ya udah split push nanti yang bakal jadi opsi satu-satunya yang bisa dimainkan. Oleh Dan siapa? itu Fanny. Tapi masalahnya tidak Moskow. Dua strike langsung bertiga Paulus ke satu pemain kill mendapatkan dan satu pemain kill yang hilang. Instant kill, tapi Mekis tidak akan tinggal diam. Dia masih mau lebih bertukar dengan adanya Okta. Tapi dengan Mueza melakukan Mantap. sedikit hating, ternyata Mekis langsung balik arah. Semudah itukah memalingkan mata diberikan poin kill atas Okta? Ini satu poin eliminasi yang lagi-lagi menjadi masalah yang lumayan besar ya. Dari Geek, semakin tinggi lagi keuntungan yang udah bisa diunggulkan. Dan semakin berbahaya lagi nantinya di area perebutan objektif loh. Kalau ngomongin objektif sih udah pasti ya karena penguasaan mapnya ada Cho, ada Tesla, ada Hellcurt juga udah pasti bakal lebih dominan. Tapi tinggal eksekusinya aja sih karena semenjak turtle pertama didapatkan sama Geek, aku merasanya Kenziski kena tadi kill pun nggak rugi sih. Oh my god, solo kill hampir terjadi. One last hit! nice. Solo kill! Walaupun Tsunami Slam dari Paulus dia berhasil menukar dia Maybe. verify-nya kan. Tapi lihat yang dilakukan Maybe Verify-nya berhasil habis membuat dulu. Kenski kali ini killan point kill dan tanpa ada pembanding sama sekali. Tidak ada cover Aboy. Standby menuju ke arah Turtle, terlalu banyak dikeluarkan. The Wild Drive dan the Bacon! Oktanya Masih terlalu bisa cepat selamat masuk. dengan retribution yang dia miliki. bro. Mundur ke arah Stunnya belakang di- buat dirinya bisa selamat Okta. kembali kanan killan Okta. Bahkan Itu point kill yang paling ya. ditukar The Bacon! Masih kena stun Weza. Karena Turtle terlalu banyak dikeluarkan. The Wild Drive dan the Bacon! Masih kena stun Masih bisa Weza. selamat dengan retribution yang dia Alah. miliki. Mundur ke arah belakang buat dirinya bisa selamat kembali kanan killan Okta. Bahkan poin kill yang ditukarkan ini dibanding seluruh Cepat. source kill yang dikeluarkan Dewa Dikit lagi ini tuh. nggak worth it, bro. Wah, tapi ini bener-bener jadi tingkat jangka panjang yang bener-bener panjang banget. Ngebuat pertukaran source skills harus terus-menerus dilakukan dan bahkan dengan setup turtle yang Mungkin masih ada- dipegang ada mana oleh lagi Geek, tuh? mereka harus berhadapan dengan banyaknya gangguan. Main Yang tiga salah lagi aja, satunya Geek. yang bisa saja melemparkan penalty zone secara langsung ke bagian depan dalam beberapa saat lagi. Ya, nice. Dan tertangkap. Di barat tiga pergerakan ya. Tsunami Slam untuk delay. Tapi Doe After yang dikeluarkan Mueza akan menjadi korban ke kanan dari Aboy. Meanwhile Ray, dia tahu dia tidak boleh terlalu terburu-buru dengan apa yang sudah dimiliki. Dan Kenzinski ini adalah bom waktu untuk Dewa United. Kenapa bom waktu untuk Dewa United? Karena kalau bom waktu tersebut itu bisa meledakkan Dewa United. Ya, ya. Luar. Tapi emang sejujurnya aku bingung sih tadi sama Geek. Keputusan mereka untuk memberikan turtle-nya kepada Fanny dari Ray. Itu kayak nggak terlalu bijak sih menurutku. Walaupun mungkin Kenziski-nya lagi show di top lane ya. Woi, Kin, kau udah Tapi boleh sebenarnya mereka bisa dapat recall dua ya, Kin? objektif kok. Tadi ratingnya juga ready dari My Kids. Benar, Mungkin kayak ada beberapa comms yang ngebuat oke mendingan Geek mundur dulu, recovery dulu, baru nanti turtle yang ketiga mereka bangun fight. Karena ya Gobs-nya juga baru datang kan tadi. Sehingga mereka nggak bakal mau fight kalau nggak ada Gobs. Nah ya, dan kalau ngelihat dari bagian bottom lane yang udah mulai cukup padat juga, dari Geek, ini mereka udah pengen bikin Kenziski-nya jauh lebih bebas setelah 2 kali berhasil pick off. Dan dengan hadirnya Goms juga, Nih bisa jadi penetralis. di MPL Arena nggak ada klub, gue dengar banyak Dexter ya. Dari tadi. Iya dong, wow. Oke. Kita balik lagi tentunya
Di mana para pasukan dari tim Kipam Nevin mencoba untuk dapetin turret nanti. Ya, tapi sama seperti di area mid lane. Oke, Tsunami Slime yang on point langsung diselamatkan oleh Kim. Masih bisa selamat Way of Dragon dengan membuat para pasukan dari tim Dewa malah mendapatkan poin kill tambahan. Tapi tidak semudah itu versus Soul. Pertukaran malah di tangan tim Dewa. Dewa United kali ini mencoba untuk menukar dengan Cutthroat. Baleski masih terlalu kuat tapi Kenziski free hit dan mendapatkan sosok dari seorang Okta yang tidak ada jalan pulang kembali. Apoy sudah dengan Sky Piscer yang dimiliki dan Ray mau tidak mau cuma satu yang bisa dilakukan, clear Masih. minion. Ya, ini keuntungan yang banyak sih untuk Geek FM sebenarnya. Setelah mereka berhasil ngedapetin poin eliminasi, dan setelah itu mereka juga berhasil menyelesaikan pressure di area top lane maupun di bagian bottom lane. Tinggal turtle-nya aja nih, karena kan para pemain dari Dewa juga sudah mulai kembali lagi. Dan mereka masih punya Maykits yang unggul sebanyak 2 level. Maka dari itu, kalau misalnya dijatuhkan Andre, mungkin keuntungan dari Geek bisa langsung diredam. Oke, Mountain Shocker, Vision terlihat dengan sangat jelas, tapi ternyata para pasukan dari tim Kickball mereka standby. Ray mencoba retribution dan itu dia package! Turtle Slave untuk kedua kalinya dan bahkan berhasil mendapatkan Mueza di depan mata, hampir saja menjadi poin kill tambahan. Karena dibalik itu semua para pasukan dari tim Kickball mereka lebih memilih objektif. Mereka mulai mendengarkan Baloyski. Mereka ingin mendapatkan satu buah pop dan bahkan Ray terperangkap. Gak ada energi. Ingat ada Sky Piscer dari seorang Apoy. Mueza mencoba untuk menutup jalan dan Ray still survive in the top lane. Untungnya masih bisa selamat, tapi tetap dari Geek sekarang pegang kendali penuh, bro. Udah pasti ya, gara-gara dapetin objektif yang sempat kita mention tadi. Sebenarnya bisa perfect objektif untuk Geek Farm, tapi mereka melepaskan satu pressure tersebut. Mereka lebih recovery buat turtle yang ketiga dan akhirnya mereka mendapatkan hal tersebut. Poin positifnya apa? Aboy sekarang udah punya Glowing Wand dan juga Sky Pierce. Lebih seimbang, lebih punya efek Life Bane dan punya efek Lethality juga. Jadi Aboy dengan Sky Pierce-nya akan jadi senjata yang paling mematikan ketika nanti Okta miss dengan Deadly Stinger yang dia miliki. Iya sih, karena emang satu momen doang ya kalau kita ngomongin ke arah Hellcard. Kalau misalnya gagal bisa langsung dibalikin dan akan cukup sulit untuk bisa kembali ke posisi yang aman dan sedikit conceal play. Oke, informasi conceal play didapatkan di mana Okta berada mencoba untuk mencari dan Okta terperangkap. Gak ada cara untuk pulang bersama dengan Ray. Niatnya untuk bisa terplay didapatkan di mana Okta berada mencoba untuk mencari dan Okta terperangkap. Gak ada cara untuk pulang bersama dengan Ray. Niatnya untuk bisa menyelamatkan dua-duanya atau salah satu, ternyata dua-duanya malah tenggelam ke dalam jurang. Wah, padahal posisi dari Ray tadi udah lumayan bebas loh di bagian belakang, tapi ternyata ada satu pergerakan tambahan lagi yang ngebuat dia akhirnya harus ikut tumbang. Dan sekarang berarti dari Geek, mereka juga bisa mengamankan inner turret di bagian bawah. Ini aku lihat dengan recall-recallnya dari Maykits ya, dia kayak menandakan kalau dia udah lebih lepas sekarang mainnya. Udah bangkit. Udah coba buat recovery lagi dengan kesalahan 3 minggu belakangan ini. Dan kali ini, Geek Farm yang sedang unggul, mereka akan terus menekan Dewa dari luar. Mereka akan coba memanfaatkan bagaimana Lordnya, Map Vision, dan jangan lupa ada Mountain Shocker, ada Turtle Ship yang nanti akan membungkam pasif dari Okta. Sehingga sekalipun Okta mencoba untuk melakukan flank, dia nggak dapetin vision yang bagus. Dan Moeza mencari sesuatu di bagian top lane. Oke, mencari sesuatu yang tidak diketemui, tapi nampaknya di sana dia punya positioning yang bagus. Cuma ini bukan di waktu yang tepat nih. Kenapa nggak bisa bilang nggak di waktu yang tepat? Kan Lihat, masuk Mountain Shocker ya. Langsung dicek juga, informasi didapatkan dan bukan semudah itu mereka untuk mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Wave ini di area atas memang sedikit terdorong sih, tapi harusnya ini masih bisa diatasi juga dengan hadirnya Moskov. Ya tadi seperti Raja Mas bilang, bisa dibalancing, bisa dinetralisir antara sweet push dari Fanny dengan hadirnya Moskov. Rokard Kayaknya udah cukup lah. sempat muncul memang dari Dewa, dari Okta. Gagal pada saat itu tapi masih mau dicoba. Mungkin ada sesuatu yang menjadi alasan kenapa dari pick ini. Tapi sejujurnya, Yi Xunchin ini yang ngebuat kalau Rokard itu nggak works. Iya ya, dengan opsi ke arah Hisunshin yang akhirnya ngebuka posisi terpoin dari Dewa. Dan dengan Lord yang udah mulai berjalan dari area top lane, jelas untuk pergerakan defensif aku cukup pesimis ya ngelihat pilihan hero yang dibawakan juga oleh Dewa. Secara defense high ground nih maksudnya gak terlalu power juga. Ya nggak terlalu banyak juga. Malah 3 sekarang.
Kalau juga sekarang kayaknya menjadi satu poin yang sangat mahal dan lihat di depan Tsunami Slay. Lihat langsung berhasil mendapatkan lethal damage dari Parmasuk dan Titik Fam di depan sana. Harus mendapatkan looking for Dewa kill. Dan lihat Parmasukan dari tim Dewa. Mereka porak-poranda, gak ada Holy Lanjut, Defense. Boy. Tersisa Hey. Ray dan juga Maybe. Oh my god, ini lumayan menjadi perhatian yang harus benar-benar fokus untuk melakukan clear. Tapi lihat, Maybe, Purified Gaming telah dikeluarkan base-nya, pecah minion masih banyak. Apakah menjadi fokus ke end game? No way, mereka sangat disiplin kali ini GigFam. Mungkin Baloyski udah mulai cukup teriak untuk menyuruh mereka mundur, Profesor dan juga David. Itu pasti ada remnya ya, harus ada remnya lebih tepatnya. Karena bottom lane dan juga top lane-nya nggak nge-push barengan. Jadi mereka cuma nge-push at lane. Tapi laning ini, malah laning yang paling penting gak sih? Mid lane. Jadi mereka nggak perlu repot-repot untuk langsung clear lagi di bagian mid lane. Yang penting, ini nih, di atas menit 12, Holy Shield-nya udah nggak ada di bagian bottom lane. Ya, itu sih target utamanya ya. Supaya nanti lebih mudah lagi untuk masalah lane jauh juga ini bisa di-manage oleh pemain dari Gig. Dan mereka juga udah pegang 9.000 gold lebih unggul sih. Lihat Maykits, dia udah punya Magic Blade. Dia akan menuju ke Rose Gold Meteor. Gak bakal mudah untuk bisa burst dia juga. Even Ray dengan cutthroat-nya yang mungkin masih bisa jadi target menurutku di sini adalah Kenziski. Tsunami Slay akan coba dipasang dan instant kill akan didapatkan bermasuk dari tim GigFam. Masih mau lebih make it. Lihat darah mudanya muncul kali di Profesor. Dia nggak menunggu apapun lagi. Menunggu menuju ke arah best untuk menjadi pilihan utama. Lihat Ray lakukan clear minion. Apakah teknik karet berhasil melakukan endgame? Tapi masih langsung dengan Okta dan Netball. Gak kedengaran apa-apa kan. Terlalu gelap di depan sana. Membuat mereka sepertinya harus mundur mendadak. Ini ada clear 10k cepat ya. bro, Yang janganlah berhasil buka-buka dilakukan. map lagi. Gak kelihatan dong, kan gelap. Bukan gak kedengeran ya. Oh iya, iya. Dan kalau kita ngelihat juga dengan apa yang tadi terjadi ya, sebenarnya kan dengan 3 marksman itu harusnya mereka akan cukup mudah buat take down. Tapi hal ini nggak terjadi buat GigFam. Mereka justru agak susah nih, mungkin dengan gap antara itemization sekali ya yang sangat terasa bro. Kalau aku bilangnya karena strat health card-nya nggak berjalan dengan maksimal di early game. Hah? Kayak sesimpel bawa 2 assassin lawan 3 marksman. Walaupun mungkin ya 3 marksman ini bakal dalam ancaman ya di early game. Tapi terbukti early game-nya nggak yang begitu berjalan. Nggak yang dominate banget untuk Dewa. Malah lihat mid game-nya. Ini baru mid game loh. Heeh. Udah 11.000 gold lead dari GigFam. Ini mereka yang Melakukan defense. Funny Ray ya. Item udah makin jadi, makin sulit Ray bisa Ya, membantu keluarkan. musuhnya. Ray-nya show di top lane. Oke, Ray-nya show di top lane. Dalam Mountain Shocker fokus ke arah best. Sudah tidak melihat apapun terjadi pada pasukan dari tim Dewa United. Bahkan dipasang dengan Tsunami Slay. Di belakang sana Okta dan Tasmos dikeluarkan tapi free hit Kenziski. Gak bisa tersentuh. Muesa ter-take down. Dan GigFam berhasil mendapatkan game yang pertama. Jelek. Sang monster mulai Naked ya, bangkit dalam dari hati. tidurnya. The Smiling Jungler mendengarkan apa kata sang tuan Baloyski. Ini dia yang mereka nantikan. Make it MVP. Ada yang jadi player itu dalam satu AC, tahun mungkin AC itu tangkap tak usah lah, woi AC mid, anjir. Moiza yang pegang AC, oke. 1000 banding 10 lah. Oh, Iya. cepat. Udah Oh iya ya. maafin Evin. Arlot, Aku ada Arlot di pemain bentas. cadangan. Kayak gitu dong. Dan ini Pani lagi. Dan isu ini tipik kok di sini. Oh Harit. Hari-hari. oke. Oh berarti gold lane-nya nggak mau kena ganking. Kemudian mulai diubah. Grog. Mereka ambil Kimi Grog juga. Tapi Wow. Langsung dimain Masalah. dia tak Oke. kira. Hero May Dan dia kan Mau ada HC nih. Siapa yang ban? mulai ditutup juga dan terlihat memang ada lihat masih banyak sebenarnya opsinya adalah berkombo ya. iya. Kan Grok Ranger, ternyata Valen, malah bisa Runners. ketika di source skill yang sudah Dari sekarang Dewa United untuk ditutup mengerikannya nggak ada. Tadi tuh Sarita? Aku kira bakal ke arah Varsha gitu. iya sama. Karena Varsha nanti bisa nge-follow Kalea juga loh buat sekarang. Dan bisa datang single. Ada Chuzin ternyata yang justru lebih dipilih. Oke. Siapa nanti yang bakal diajak main sama Balo ya? nah ada yang bisa Table. Baca lagi nih. Kiminya geser ke maybe. menarik Q ya. Karena kan udah Dari Drop dan tindakan preventif. Karena kalau misalkan nanti lampu-lampunya ada di tangan dari Gods, seenggaknya udah ada Esmeralda yang ngejawab. Karena asumsi lampu-lampu untuk sebagai Kayaknya glue lagi. dan setidaknya dia nggak mau kalah.
Anjir. Oke. Setidaknya dia Kita lihat. Nah, ini Dyna nih. Normal lah anjing. Bisa main Dewa nih, siklus. keselnya. Udah ngeliat ya untuk potensial dari early game ataupun nanti dari area mid game-nya, dan dia akan jadi penentuan di game yang kedua. alright. One last game untuk Geek Farm di match point kali ini untuk bisa mendapatkan poin atau game ketiga akan ada di match kali ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Woo! Let's go to the lane now down. Ini dia game yang kedua. Apakah kita akan dibawa ke dalam game ketiga lagi seperti di match sebelumnya atau justru bisa diselesaikan dengan 2-0? Karena sebenarnya kalau ngelihat drafting, aku cenderung lebih optimis ya untuk Dewa dibandingkan dengan game yang pertama, bro. Kalau aku malah merasa emang karena ada grupnya juga sih. Iya. Cuma masalah utamanya Nevin, jangan lupa kan ini adalah Zuxin dan juga ada Kalea. Lihat landingnya juga. Waduh. Wow, Kin dipukul mundur oleh God. Yang ini di sana langsung mendapatkan satu poin, kill langsung sampai dengan first blood. Ray! Wow, Itu. ini memang salah satu pemain yang sangat ditutup bersinar dari Dewa United. Ya, Mengerikan jadi sekali Ray. gameplay yang dimiliki oleh Ray. Nice, dah. Aboy bahkan sudah menggunakan Begini baru flicker-nya, belinya bisa Dewa. katakan seluruh soft skill yang dimiliki dari Aboy udah hilang untuk 2 menit pertama. Ya, dan dia juga cukup percaya diri ya. Maksudnya dengan kekalahan di game pertama ini nggak ngebuat Ray getar sama sekali. Justru malah bisa ngedapetin poin eliminasi terlebih dahulu. Dan pasti nih, laning atas yang bakal jadi pusat perhatian karena pressure-nya lumayan terasa, bro. Iya, Gops bakal menangin banget landingnya lawan Esmeralda dari Kin. Pressure sampai recall bahkan di-cut untuk minion wave-nya. Menandakan kalau Dewa harus hati-hati sama sayap kirinya atau top lane. Karena kalau misalkan miss sedikit, pasti Gops-nya bakal bisa rotasi dan bisa menutup Okta dengan Purify. Wah, tapi dengan adanya maybe kalau misalnya mereka sedikit terlambat untuk menggunakan anti regen aja ini udah langsung beda cerita sih. Ya, Gops gak bakal nahan damage dari maybe. Ini lihat deh, di game ini ya, karena mumpung Baloski main Kalea dan ada 3 Purify, lihat targeting dari Baloy. Dia adalah orang yang paling dan selalu berani. Mati Lihat lagi. Aboy bakal coba dimakan dan dipaksa begitu Double. saja dengan cut satu point kill. Wah. Langsung didapatkan dan Okta menutup jalan para pasukan dari tim Geek Farm untuk masuk lebih dalam lagi. Mantap. Ini dia 3 poin Nice. eliminasi di awal yang akhirnya memberikan Gitu dong. satu sinyal positif untuk Skip Dewa purple United. Tapi dong. masih ada turtle juga nih yang terbuka. Gangguan ke arah Megis juga udah dilakukan ini sih yang akan mengubah game kali ini, karena ketika Megisnya ditahan ya objektif akan sangat banyak hadir di tangan Ray. Screening dari Grok ya, seperti biasa. Untuk menggangguin area jungle sangat usah, mudah sekali. kau belum Apalagi ada para sebenarnya kita purple. udah tahu Bukan juga ranked nih, kalau ranked Vikings-nya ya nggak punya lah. penjagaan nih dari Baloski. Tapi Fanny dapetin turtle di pertama aja itu udah bukan hal yang baik sih. Kita lihat di pasar depan sana. Sekarang Telat- Kenzinski mencoba telat untuk dengan Purify-nya force sedikit Kenzinski. terlambat. Terlalu terlambat untuk menggunakan ke arah zaman force yang membuat dirinya harus tenggelam. Wow, ini Gifam bisa dibilang dari Fanny pertama didapatkan Dewa itu sebenarnya udah kesalahan fatal sih Profesor Putri. Turtle pertama ya, yang semakin membuat farmingnya lebih nyaman. Terutama buat Ray itu sendiri. V1 berani sekali tentunya dengan adanya efek dari buff Turtle. Itu akan ngebuat Gifam harus memukul mundur dan repositioning mereka juga, karena balik lagi damage-nya akan kurang di sini. Oke, Aboy menjadi target utama bakal coba dipasang dengan Tsunami Slam-nya gagal. Purify ke epicenter Dave Orange time. Muesa belum bisa diangkat oleh Aboy dengan tidak memiliki mana dan membuat perpasukan dari tim Geek Farm. Kali ini mereka udah kehilangan satu soft skill yang sangat penting, Okta. Dengan 90 detik saja Profesor sudah cukup untuk bisa membuat dia sabar nggak menunjukkan batang hidungnya. Ya, dan kalau kita ngomongin soal game fact dari Baloy, karena berhasil mendapati posisi ke-8 dari total assist terbanyak sepanjang MPL ID berjalan dengan 2.306 assist, melampaui cewek dengan total 2.295 assist. Cewek carry aja asisnya banyak ya. Ini di mana-mana nih berarti dari Baloski ya. Iya. Dia selalu hadir memang di area pertempuran dan memang jadi poros rotasi untuk para pemain dari Geek Fam. Tapi Udah tahu? masalahnya Oke, bakal coba dipasang tapi tidak ada Tsunami Slam, jarak terlalu jauh. Kita dapat. Terlalu jauh dan bisa kita melihat dominasi yang penuh dari jungle yang dimiliki para pasukan dari tim Dewa. Bahkan Geek Farm Kenzinski berbeda dengan game sebelumnya. Dia tidak bisa berkuasa atas maybe. cara laning ya ini yang jadi perbedaan maybe yang justru bisa ngedapetin beberapa keuntungan tadi satu assist ya di awal.
Dan sekarang dengan turtle yang kembali lagi terbuka, Purple Buff tadi sempat dipegang sama Makes untungnya setelah perebutan terjadi dan gangguan dengan retribution dari seorang Ray. Tapi ini juga bakal bergantung kepada frontlinernya, mampukah mereka melakukan zone out, dan ada Aboy juga sebenarnya yang bisa memberikan zone out power yang cukup besar ke arah Kueza. Cuma percuma gak ada damage yang mereka lihat yang dilakukan dari sosok seorang Kin memasang di cara Ghost. Bahkan ada karakter Ghost, Octa menjadi target utama. Langsung di-follow oleh bola-bola kita, Boy. Finally berhasil melakukan satu point kill dan Ray is coming. Mencoba untuk menukar dengan point kill tambahan, tapi nampaknya retribution yang on point dari Megan membuat perpasukan dari tim Dewa kali ini agak cukup turun dari segi finansial. Nah, tapi ini power dari Kiki Goms sih menurut aku yang lumayan terasa tadi, dan dipaksa lagi di area top lane dengan 2 bahkan 4 pemain. Oke, Tsunami Slam memaksa Purify, tapi di belakang sana ditutup jalan dengan ada Puncher dan Megan bersama dengan Apoy. Satu komunikasi berhasil mendapatkan satu point kill, menghindari damage yang diberikan oleh Ray. Walaupun di sana ditutup dengan adanya Kueza, tapi lihat Gigfam dia tidak berhenti untuk memberikan pressure. Bener kata Profesor KB, Nevin, sayap kirinya yang menjadi satu-satunya kembali ke keadaan untuk saat ini. Iya, dan itu sepertinya lumayan berhasil meskipun memang belum sampai meruntuhkan ke arah outer turret, tapi setidaknya udah mulai diredam nih perbedaan goldnya, Prof. Ya susah juga nggak sih buat ganking ke arah dari Gops? Karena dia punya Vengeance. Dan sekalipun Ray mencoba untuk all in, energinya bakal habis. Ini benar-benar butuh waktu sih. Lihat, Tectonic Charge. Oke, Tectonic Charge dari Gops tampaknya coba dihindari. Mencoba untuk dibalaskan keadaannya, masih coba untuk bertahan baik, time yang cukup mahal di depan sana. Waktu yang banyak, apakah akan ada pertukaran dengan turret ataupun dengan ada maybe. Itu worth it sih kalau menurut gua, dapetin turret worth it. Karena tadi Kenzinski dari awal game ini berjalan, dia benar-benar struggle di arah Tertekan ya? top lane. Iya, dia udah tertekan sekali. Dan sekarang mungkin waktunya ngebalikin keadaan lagi buat Dewa. Mereka nggak mau kalah juga dari bagian top lane-nya. Udah langsung di-cut dari segi bagian laning-nya. Karena Kin udah mencoba buat mendorong laning atasnya. Dan bahkan ditutup juga dengan Ray. Mencoba untuk memaksa mendapatkan satu buah struktural objektif dari outer. Setup turtle selanjutnya ini yang bakal penting. Iya ya, secara auto turret sebenarnya sekarang berarti jadinya imbang, sama-sama kehilangan satu buah turret saja. Tapi di Maybe belum area main nih, tertentu bro. yang bisa dibilang akan imbang, ini balik lagi dengan power kedua belah sisi XP lanernya. Oke, Albert ya. Respect si ya. Halbert respect ya, karena balik lagi buat Gops. Dia punya Brave Smite, dia punya War Axe, akan sangat annoying nanti kalau Gops nggak bisa instant kill. Yap, dan ini dia setup yang dari tadi kita nantikan juga. Mueza yang kan memasang barrier terusnya ditambah dengan Tectonic Charge, tapi masih menunggu momentum yang tepat antara Make It. Sudah mulai masuk. Mereka mencari lagi momentum seperti tadi, zaman Pulsar dikeluarkan, damage yang dikeluarkan terlalu besar, tapi retribution dari Make It berhasil membuat Gigfam kuat dalam team fight. Ray pun tidak bisa lagi mundur karena pelagak Kane. Kembalikan keadaan dan menukarkan dengan ada Kenzinski. Walaupun dia tumpang di depan sana, tapi setidaknya Kenzinski termakan oleh Kane. Meanwhile Kane still survive in the mid lane again and again. EXP laner di hari ini semuanya bersinar. Semuanya bersinar, nggak cuma ngomongin ke Rakin tapi juga dari Ghost ya, yang akhirnya masih bisa memberikan output damage begitu maksimal. Tapi jelas itu buy time yang sangat lama dan sangat menguras tower skills yang dimiliki oleh para pemain Kick. Sekarang Ghost sedikit terjebak. Gak terjebak, masuk terlalu dalam dan akhirnya melepaskan satu poin ke atas Gops dengan Purple Buff. Worth it atau nggak ini? Tidak, kalau menurutku ya. Tapi Profesor KB, ini apa nih yang harus dilakukan dari kedua belah tim? Karena bisa dibilang sebenarnya masih sangat setara dari segala sisi. Oh, kayaknya kalau buat Dewa ya, jangan terlalu fokus sama Gobs-nya doang sih. Kayak tadi, mereka coba fokus sama Gobs-nya, tapi itu terlalu makan banyak banget resource yang di-trade. Sementara kebalikannya, kalau Gigfam itu malah harus menghindari nih untuk Kinnya. Sama-sama, lagi-lagi EXP lane yang punya peran di sini. Penting banget. Gimana pun caranya Gobs harus di-skip. Kin juga harus di-skip. Terutama buat Gigfam yang sekarang coba buat ambil alih temponya. Skip ya, bukan berarti dibalikin damage yang terlalu besar. Nah, itu tapi dia. mereka juga rasa Sura maybe tidak memiliki Purify kembali dan pangan di depan sana. Oh my god, Vengeance yang terlalu kuat, tapi maybe dua tim banyak berbeda. Balas kita tertakedown di arah top lane, di arah bottom lane mereka akan kira sama Make It. Dan ini pertukaran yang tidak cukup adil kalau Make It tumbang. Lihat, masih sama-sama dikejar. Dan Make It memilih untuk mendapatkan farming terlebih dahulu, menghindari damage yang diberikan. Dan satu hit terakhir, Make It gagal untuk selamat. Tukar Mueza. Dua tim fight yang berbeda. Cuan. Dua Dewa cuan. tim fight yang tidak diuntungkan oleh Dua, Gigfam Dua, sama cuan. sekali. Wah, tapi ya
kita dikasih lihat bagaimana memang sebenarnya lincahnya seorang Magus. Namun dalam posisi Dorong sekali lagi, kita harus otak menyadari nampaknya. sebagaimana besarnya mungkin Power Kin. Sosok Esmeralda yang tidak akan semudah itu untuk di take down, apalagi mereka dalam jarak yang sangat dekat, bro. Nah itu dia kan yang aku bilang, harus di skip. Makanya tadi lihat deh, Phantom execution-nya itu cuma tertuju kepada Maybe. Dan itu yang emang dicari sama Geek Fam sekarang. Mereka akan coba buat nge-skip Kin-nya selama belum ada si Halberd. Ini bakal susah banget buat Esmeralda ditumbangkan. Tapi ada satu informasi, tidak ada Purify untuk Maybe. Dan lihat, Maybe semenjak tidak ada Purify di arah bottom lane, dia nunjukin batang hidungnya aja nggak berani sama sekali. Benar-benar ngumpet ya. menunggu Apalagi maju. momentum. Iya. Iya. Jelas, akan ada inisiasi yang diharapkan datang dari Mueza atau Kin terlebih dahulu sebelum nantinya para damage dealer bisa lebih mendekat. Dan dengan Fanny yang sudah berhasil makan clearing wave di bagian bottom lane, ini sebenarnya jadi waktu yang tepat untuk mulai langsung ke area lore-nya. Dan ini dia, permainan dari Kiki, Baloi, kita tidak berhenti. Langsung ada wajah di depan sana Balai dengan Tectonic masuknya. dan apa yang menghindari para pasukan dari tim Dewa. Balai masuknya pas kena Tectonic charge. Pasukan dari tim Kiki, Oke, mereka oke, membalikan oke. kembali keadaan dengan sosok dari seorang Amis. Kid yang tidak bisa ditumbangkan. Tidak bisa Tapi ditumbangkan. lihat, Wih, Maybe damage free hit. dari Maybe memang udah tidak bisa dibendung kembali. Maybe free hit Ini yang gitu. sudah dibahas dari awal sama Profesor Kami dan saya, Nevin. Dari Ghost dan juga Palesti yang tumbang ini malah jadi satu Tahu, malapetaka gitu. ya buat Nixon. Tahu. Damage-nya sakit Oh, banget. tapi bisa dibalikin. Oh, terlambat. Mekits kembali lagi hadir walaupun darahnya sudah penuh tapi terlambat dan kembali Esmeralda membuat ricuh lane of Tahan. down. Ya tapi jujur ya, Game untuk nah, Charles game tadi asik. kalau misalkan emang My Kids yang mau mencoba untuk masuk dengan Puncture, itu dia kayaknya nggak bakal bisa selamat untuk escape ke belakangnya. Karena terlalu banyak di sana yang bisa mengganggu dari Dewa. Terutama dari Real Mueza kali game nih, 3 yang nih. dari tadi Tectonic Charge-nya on point sekali. Dan ditambah untuk sekarang Endless Battle untuk My Kids. Apakah ini bakal cukup? Menurutku masih belum cukup. Masih butuh beberapa item lagi. Terutama lagi-lagi item si Halberd yang dibutuhkan sekali bagi My Kids. Karena mau gimana pun Lancelot ketemu Esmeralda, susah banget untuk bisa menumbangkan shield yang begitu kokoh dari Esmeraldanya. Iya, dari tadi loh itu. Apakah ini mungkin tidak diperhatikan oleh Mekits ya? Dia cukup mengandalkan dari pasukan lainnya. True damage-nya ya, Iya. mengandalkan dari Endless Battle. Tapi kalau cuma dari Glowing One-nya Aboy, itu mendingan Aboy-nya connect sama Kenziski. Iya, tapi dari tadi gue lihat Kenzinski juga tidak bisa nge-dealer damage. Iya itu dia, karena Dia baru- Esmeralda kan. Baru muncul hilang. Dan sejujurnya aku merekomendasikan si Halberd itu bukan cuma buat Esmeralda, tapi buat Bruno-nya juga. Oke, tapi di depan sana mereka bakal coba menguasai Tifa zaman Force setelah dikeluarkan. Damage terlalu sakit dan lihat Kenzinski maju pun dia gak berani ditabrak dengan adanya sosok dari seorang Kid. Mundur ke arah belakang semua jawaban tapi Mekits mencoba untuk semaksimal mungkin untuk melakukan sedikit relay dan potong dari belakang, masuk tanpa permisi, shutter pun terjadi. One situation antara Ray dan juga Mekits mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dan lihat di sana Maybe. Setengah mau tapi masih memiliki satu dan Saban Force menutup ke arah Maybe. Tapi Roscoe Petier membuat para pasukan dari tim Big Bang sulit untuk bisa menemukan Maybe dan shutdown. Finally, Double kill. shutdown terjadi atas sosok seorang Maybe. God Lader perkasa dari tim Dewa akhirnya ter-shutdown. Dengan mengorbankan banyak banget hal jelas dari Geek Fam, salah satunya base turret yang Overextend ya, tidak Dewa berhasil ya. di take down di area atas. Ngebuat super minion yang akan cukup sulit buat diatur. Nah, ini Tapi santai dulu. seharusnya untuk Overextend kali ini jelek, yang guys. paling Tuh, penting. gampang kan. Apakah mereka bisa Mereka dia mendorong berani lebih dapat jauh banyak- lagi banyak resource selain ini. dari outer turret Susah, di jeleknya area itu. tengah? Lagi-lagi Jadi makanya semua jangan pernah overextend, bermula guys. gara-gara Sumpah, curtain guys. call. Setelah memaksa, kita harus demi tim. Tadi Geek Mungkin Banyak banyak yang sorot Udah bagus. ternilai dan tidak Pas Pampers kan maybe aja udah Yang sangat Bruno penting udah untuk sakit menentukan kok. siapa yang bisa ngedapetin ke area lore-nya. Apakah dari Ghost atau justru dari Kin yang bisa udah lebih sakit kok. memaksimalkan zone out power Bruno mereka. ya. Ditambah dengan kedua belah jungler yang jujur ini akan sangat menunggu sih momentum yang tepat. Kenziski juga nggak boleh terpick off sama sekali dalam momen-momen seperti ini dan di Tahan guys, Sebenarnya juga bakal coba buat di-clear terlebih dahulu dan karena maybe muncul, Lord mau Oke, digas. lihat bakal coba digas begitu saja Cadence di free hit di belakang sana. Apakah ada retribution Aduh, dan Mekits? Retribution. Berhasil melakukan retribution. Mundur, Mundur ke mundur. arah belakang adalah sebuah jawaban. Kalau mereka memasangkan tim fight ini akan menjadi endgame untuk mereka. Dan lihat di depan sana, satu Abang tembok mati, yang sangat abang manis mati. buat termasuk Nice. dari tim King Kong terperangkap. Kenziski Kenziski mati. nggak akan ada jalan untuk Mati. pulang. Keluar muncul. Clear cepat, Apakah clear akan cepat, coba di clear cepat, endgame? clear cepat. Di arah top lane. Kalian lihat lanjut Apakah situ, coba di clear clear cepat aja pasukan dari langsung. tim King Farm.
mereka tersisa 2 pemain saja. Oke, clearing cepat ini harus segera dilakukan. Karena sepertinya dari Dewa, mereka nggak mau mundur sama sekali. Mereka bakal coba untuk menutup wave minions yang mereka bawa. Bahkan di bawah kalian Oke, Gop hilang ditelan Bobby bersama dengan Mekinska. Tapi dampaknya Oke. instant kill. Dewa Wipe out. United. Game ketiga. Game ketiga Israel. Di bawah Dewa. Terlalu ganas. nih. Nah, segala yang Dengan Lord, mereka walaupun Lord tersemua Bentar. Udah telanjur di atas. Lihat tadi Jangan barusan. mundur, anjir. defense Paksa aja mekanisme lah. sendirian Udah dari telanjur My kok. Kids pun Mundur tidak lama, tempo damage. hilang. sayangkan sih, satu Siapa MVP? momen ya. Bisa. Ini Aduh, lama lagi ada sejujurnya aku wawancara-wawancara rasa lagi. di game ini Dewa benar-benar lebih overwhelmed. Tinggal langsung lah. Yuk guys. Ini saja pernah, Profesor. Ya tapi masalahnya kan ini sama aja ngomongin Lebih banyak sih Arlo kompleks Kim ke udah wafat ya masalah guys ya. alasannya. Satu kali main aja ya guys ya. Tuh, the real hero power. Nanti gagal, ya at least Bagus. mereka mencoba dengan satu suara. Dan sekarang kita udah mulai dari Cuman Dewa atau nggak beda ngeban HC-nya Gig ya. Apakah mau muncul nih HC Sun? si lane, let's say. Tunggu aja lah guys ya. 5 detik gitu. Nge-lag-nya lebih lama dari 5 detik aja. Ini ada rencana apa nih yang dibawakan oleh Dewa? Fanny lagi kah? Fanny lagi dong. Perfect. iya mau Fanny lagi dikasih Gas. lagi Fanny-nya. Gas. Kaleannya dilepas lagi. Gas. Tapi perfectnya Movani tanpa ada pertukaran dengan Moskow. Dan Iya. karena mereka nggak mungkin ikutin kesalahan untuk Anjay, push rank Fanny guys, Ray guys. 3 match 3 Fanny. Wow. Nah, Harit lagi. Harit- itu dia. Harit kalian lagi. Ini nih. Kalea Kali Harit lagi. dan Harit Harit lagi lagi. ternyata masih Wah, mau ini mencoba Kimi dengan drop lagi lah. formula yang sama. Drop. Grok dan tentunya masih dengan Kimi sama persis. Aja lu lagi kah? 60% hero-nya dari Dewa sama. Oh. Gig juga sama lagi dengan Lancelot. Ini dia Wow. ketika gengsi yang Kalau misalnya mungkin masih bisa berdiri, mereka tahu. aku Dia jadi band. Soalnya Bruno kan XP-nya apa? Esme. Tidak Esme-nya jangan di setuju. band. ketika secara subjektifnya itu kayak ngebawa Valen. Oh ya, benar ada curian wall charge. Tectonic charge. Wall charge itu Benar-benar dari sini maksudnya pride-nya juga ada dari Dewa United ya. Kalau misalnya dari Kick membawakan drafting yang sama, let's say, dan Dewa United gagal di game sama-sama bisa Wah, ngeganggu Esme-nya di sampai ban. ke bagian backline, bisa ngeganggu ke arah Haritnya, karena jujur opsinya udah nggak semenarik Esmeralda kalau dibandingkan dengan opsi lainnya. Maybe Uranus jadi satu-satunya yang masih punya harapan, dan sekarang nah Esmeralda jadi Kalista. band. Wah, ini kalau yang gue lihat ya, Devin ya. Ya. Ini ada satu hero lagi yang mungkin Kin bisa andalkan. Dan itu masih bisa lampu. menjadi salah satu hero yang menutup jalannya Aboy. Lampu lah. Ya. Teris, Lapu, Gue sih lebih suka ke arah Teris ya. Kenapa? Karena kalau lampu ini nggak bakal bertahan lama. Oh ya. Kalau Teris ini akan bertahan cukup lama, Profesor. Sedangkan biarkan Opta dan juga Ray-nya bersinar. Dari Bruno lagi. iya. Wah, dua. Thanos ternyata yang sekarang diganti. Uranus Bruno. Oke. Blue. Gila. Ini 4 hero sama. Ini XP-nya Cici, mid-nya apa tadi ya? Lumayan beda Jisin. jauh lah 4 hero ya. sama, 3 hero sama. Teman-teman dari Geek, tapi kalau untuk Dewa perbedaannya paling di arah Uranus saja yang lumayan signifikan dibandingkan dengan Esmeralda yang jauh. Let's go guys. Menang kiri gak sih? Fanny gak sih? Lebih Kapan lagi maksimal Fanny dengan menang hadirnya ya? Farsha di Let's go. Fanny gak sih? Kasih Fanny menang lah. Dengan Dewa lah, gig nggak solid. Apakah yang akan memenangkan match kali ini? Game Mari terakhir ya. kita sambut bersama-sama tanpa Ini nggak berlama-lama. ada skip lah nih. Let's go Game terakhir. to the lane of them. ini dia untuk Land of Down game terakhir di hari ini minggu yang keempat. Oh, yang boning. Boneng dong. Dan sekarang akan kembali lagi melihat pertemuan ya dari segi side lane-nya.
Kalau kita ngomongin dari game sebelumnya, ini power sideline berpengaruhnya sangat besar dalam teamfight nanti di circle pertama ataupun circle yang kedua. Tapi di area mid lane juga nggak kalah penting nih. Enak lah Moizanya sekarang, nggak ada yang ngangkat dia. Bisa jadi masalah. Harusnya kalau kiri misalnya lebih enak sekarang nih. hati-hati dan misalnya kayak tadi Makeitsnya bisa jadi ketahan dengan hadirnya drop. Oke, gue lebih suka Gok sih dengan adanya sosok dari karena kondisi kali ini mereka punya damage kan, mereka punya Pawlowski juga, jadi bisa ada initiate yang nggak harus dilakukan Pawlowski dan bahkan dari Ray mencoba untuk memasak karena Makeits. Perbandingan level memang dimiliki oleh Makeits dengan satu level. Tapi kali ini dengan impact jungle di early, betapa PD-nya Ray memberikan pressure terhadap Makeits. Ya itu yang memang harus terus-terusin ya untuk pressure supaya nanti ada perasaan dari beda leveling juga yang bisa dimaksimalkan. Dan sekarang di area tengah dengan banyaknya player kick yang sudah melakukan headball, mungkin belum banyak inisiasi yang bisa dibuka sama Pawlowski. Leveling yang masih coba untuk dikejar Bingung Makeits terlebih menjadi dahulu mana. sebelum nantinya Nah, akan ada nanti di follow up atas ini yang nggak ada jauh ngapa-ngapain. lebih terasa skillsnya di game kali ini ya. Lebih Apalagi gabut. dengan Farsha ada penetrasi tambahan secara emblem dan burst damage juga sih, itu yang diharapkan untuk kita muncul di game ini. Men, Moiza yang dapat. Oke, tapi nampaknya buat para pasukan dari tim Geekfam, mereka berpikir agak cukup keras Profesor untuk early-nya kalau memang harus terjadi seperti ini lagi. Karena kasus yang berbeda, dan lihat di sana informasi yang telah didapatkan menuju ke arah Turtle berbeda dengan kenyataan yang mereka miliki. Bahkan Retribution ditahan begitu saja. Untuk sosok dari Ray tetap gagal. Informasi yang sangat mahal. Satu, Ray nggak punya Retribution, Makeits masih available. Ini bahaya sih karena Makeits Aboy! Aboynya. Bakal dipaksa Aboy, bakal coba ditahan begitu saja dengan ada Purify Kin Mars membuat Aboy berikut ke belakang depakan. First block didapatkan oleh para pasukan dari tim Geekfam. Kembali lagi hadir. Apakah mereka sengaja untuk menunggu sampai mendapatkan Turtle baru di fight back? Ternyata tidak. Kenapa tadi tidak Mereka memilih si Ray tidak mau perangin ya? sabar terlebih dahulu untuk para pasukan Lancenya dari ya? Dewa. Mungkin Zizki kalah laning Nevin. kalah lagi, ada beberapa platingan dan Pawlowski. Pawlowski harus dimakan ditelan bulat-bulat. Ulti Jangan udah sampai hilang. Okta mendapatkan Sky Piercer-nya. Cuma bisa dibilang udah mulai ke netralisir ya. Dari Dewa mereka emang sempat kehilangan 1-2 turtle, tapi pertukarannya eliminasi dan platingan gold. Ini yang menurut aku paling penting. Dengan dominasi maybe di bagian bottom lane, efeknya jauh lebih terasa dibandingkan dengan objektif ataupun poin eliminasi yang dipegang oleh Kick. 3/4 ya bahkan. Yep. Zaman Force ke Prox. Kayak ini benar-benar dipaksa udah digunakan. Maybe benar-benar total win di laning. Iya. Udah jelas banget ya kita melihat perbedaan gold yang begitu signifikan. Bahkan udah punya Husklaw juga nih buat maybe-nya. Jadi dia udah bakal ready banget kalau emang ada yang hadir. Dan ingat, Husklaw itu lifesteal-nya tinggi sekali untuk Bruno dengan critical damage yang tinggi. Iya. Butuh banget nih yang namanya efek life bane. Si Halberd lagi, Glowing One lagi, Dominance Eyes. Itu yang harus diberikan sama Geekfam secepat mungkin. Ini bisa dibilang posisi dari Dewa dan juga Geek ini akan berat untuk ke arah Geek. Kenapa? Karena di laning, Dewa udah nggak harus mengkhawatirkan maybe. Doi Sendokiran Yeah. juga nggak masalah. Sedangkan di sisi lainnya, Geekfam ini harus benar-benar nemenin Makeits. Kapanpun dive in dan dive out yang dilakukan oleh Ray ini bisa dia lakukan. Di Jaksel segala banget emang lini. Itu dia. Karena emang udah lini banget. Bener-bener kayak cuma nungguin untuk maybe-nya bisa menangin poke damage. Takutnya udah maksimal. Dan bahkan Pawlowski bakal coba untuk memaksa dengan Tsunami Flame kah? Full planting di depan sana, free hit. Menuju ke arah belakang, damage yang tidak bisa dihentikan. Ultinya belum masuk, bro. Bersama dengan kawan-kawan dari tim Dewa, mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill plus turret. Ini yang tadi kita sampaikan, Nevin. Iya, terlalu mahal. Apa yang bisa didapatkan oleh Dewa di momen seperti ini? Bahkan dengan platingan gold yang berarti diperoleh secara utuh. Sementara dari Geek yang mencoba untuk mendapetin ke area turtle. Ini bakal jadi perjuangan. Kalau yang level jelas MM ya, berbeda. kawan. Karena sekarang ada 3 pemain dan mereka punya area of effect di tangan Aboy. yang Nah, harus bisa turtle-nya diusahakan. dari Ternyata tidak ada harus perfect paling turtle aja, untuk bro. dua tim ya. Serius ya, dan tadi tectonic charge yang bagus banget dari Mueza. Dia udah mempertimbangkan kalau nantinya bakal ada sebuah follow up yang emang gak bakal disisihkan juga kan. Dan ya pressure sih ini yang udah mulai harus dikendalikan sama Dewa United Maybe dengan dikasih. keunggulan yang ternyata lumayan jauh loh, langsung 2200 Ya. gold yang dipegang. Swingnya terlalu jauh gak sih semenjak turtle pertama tadi? Ya, Karena turtle pertama kan mungkin salahnya karena ya Ray-nya kan gak ada di area turtle. Dan yang kedua itu tadi semenjak adanya point kill.
dari Geek Fam. Nah sekarang bener-bener mulai kerepotan. Gob salah satunya yang dikejar juga. Mereka tahu Gods ini menjadi sumber masalah. Jadi mau tidak mau Gods yang diganyang. Dan membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka langsung terperosot menuju ke arah Purple Buff yang di-invite oleh tim Dewa. Bukan masalah tetap dapat, tapi lihat dengan mengawal package di arah Purple Buff, berapa banyak rotasi yang gagal, berapa banyak laning yang nggak bisa di-defense. Ya, dan spell juga ya yang lumayan terkuras dengan satu menikah dan satu retribution yang tadi harus terbuka. Gagal lompat ya. Sementara itu di bagian bottom lane masih dipaksa lagi dan Ray dia akan melakukan clearing wave cepat. Bahkan flicker dari Valoisky-nya Dipaksa yang ya. sangat mahal itu. Karena Kalea dengan flicker itu mahal banget. Ya. Inisiasi instan ya yang bisa dikasih dari Kalea, tapi ya tidak akan dipaksakan untuk 1v1 situation di area top lane. Mereka sama-sama paham juga sebenarnya untuk poin eliminasi bukan menjadi poin utama melainkan ke arah objektif dulu nih yang harus diprioritaskan dan gak ada perbedaan level sebenarnya untuk kedua belah jungler bro. Nah, ini dia lagi-lagi ya. Ray dengan pahamnya dia si Halberd begitu penting di sini. Nah boy, burst damage yang begitu tinggi sekali. Coba dong melakukan defense tapi kayaknya nggak bakal bisa. Dilepas aja untuk turret Gila, bagian Dewa mid lane. rapi. Karena kayaknya terlalu nggak worth it ya. kalau Aneh Halberd nengok bukan Dewa dengan gini nih, satu rapi member mainnya dari bangsat. Asik. Sih, seperti dalam posisi seperti ini ya, apalagi sebenarnya Rektal juga akan muncul. Tapi Gob. burn out. Bakal coba dipaksa Gob. Siapapun yang ditunggangi Kim bakal coba untuk menzoningan siapapun yang ngelakuin following dan lihat di depan sana Gob. Bakal ditelan bulat-bulat menuju ke arah belakang. Dengan ada Kenjiski yang menuju ke arah sosok dari seorang Okta. Mereka memang kehilangan Okta tapi Kenjiski juga akan ditelan. Dapat kill didapatkan, looking for triple kill. Looking for Maniac. Apakah akan didapatkan oleh Banyak Baby? Dan bahkan tidak bisa dibendung sama sekali. Oh my god. Baby. One last hit. Maniac fantastic. The whole way. Baby. Menggetarkan Land Lambdan dengan savage kali ini. 5 pemain penuh yang berhasil dikejar. Dan lihat bagaimana komunikasi dari Dewa United. Mereka bahu-membahu untuk bisa melengkapi semua koleksi pemain geek di tangan mereka. Dan dengan itemization seperti ini, dengan Maybe yang langsung unggul hampir 3.000 gold bro secara individual. Ampun sepuh. Ampun sepuh. Ampun udah jadi Berserker's Fury juga on the way karena Malefic Gun akan membuat Maybe semakin lebih galak nantinya. 5.000 gold lead dan ini dia Malefic Gun 3 item yang akan membuat Bruno semakin superior. Semakin sulit untuk Kenziski. Seperti tadi statementku Nevin, jangan mencampurkan emosional dengan draft. Dan ini yang terjadi dari kubu Geek Fam yang sekarang minim damage. Mereka mencoba untuk mencari sesuatu, tapi nggak nemuin apa-apa. Oh, mereka bermain agak cukup barbar kali ini. Melihat Baby seorang diri di belakang sana dan Free. Ray-nya Langsung juga. ada Ya, Ray-nya satu juga. dari Ray yang tidak berhasil berimpact apapun. Kenzie sekarang tuh maut. Hey. Tapi lihat lifesteal yang diberikan oleh Paleski membuat Kenzie still survive. Dengan satu target utama mencegah Maybe. Savage yang membangunkan jiwa amarah dari Geek Fam. Ternyata membuat Dewa kali ini harus menurunkan sedikit tempo mereka. Iya, dan sangat disayangkan karena langsung pecah ya untuk beda gold yang tadi udah sangat jauh. Waduh. Bisa langsung dikejar karena bayangin 6 poin kill, 0 death tadi. Tapi ketika satu pemain maybe-nya langsung bisa di pick up dengan conceal play dan all in ya, Dan Ray-nya Gik, juga tuh. ini membuat mereka punya harapan yang jauh lebih besar, terutama untuk kontes di area Lord bro. Iya, masalahnya yang dapetin last hit juga My Kids loh. Ah, Dia yang bakal punya gold yang lebih banyak lagi. Sekali aja nanti My Kids selesai dengan Endless Battle, dia bakal join fight lebih mudah lagi. Sustain yang tentu. Dan yang paling berbahaya nantinya adalah ketika di mid game-nya Kenziski berhasil untuk menemukan celah ke belakang, tapi maybe-nya yang ke zone out. Kim terlalu offside. Tidak ada following up, tapi ternyata di depan sana Okta mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan supaya Kim bisa mundur ke belakang. Karena kondisinya kalau Abo yang ngebuka Feather Extract, udah pasti Kim akan nempel. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim Geek Fam mereka mau lebih menuju ke arah Lord. Belum terlihat positioning di mana Kim mencoba untuk menggocek Apoy. Tapi Maloy menunjukkan batang hidungnya. Ray dengan Rose Gold Meteor, apakah dia siap untuk dive in? Tapi di arah bottom lane, jangan lupakan minionnya. ya, ini juga cukup berbahaya dan sekarang zone out Kenziski! tapi Oh my god, Kenziski dia kepotong. Kenziski bakal coba ditutup jalannya. Sekalipun dia nggak ketutup, dia punya Summon Force. Tapi Summon Force dikeluarkan tidak bisa mendapatkan sedikit perlawanan. Karena lihat, itu dia. Kenziski ke kiri, dibuka busnya sama Kin. Wah, itu fatal. ya bahaya ya, langsung kebuka informasinya dan hampir saja bisa di take down. Untungnya ininya pas tadi untuk menghindar
dari adanya tectonic charge. Tapi bukan berarti Geek sekarang dalam posisi yang aman. Udah Masih pasti. ada Lord yang berjalan dari bawah, Bro. Ya, ditambah lagi ya, itu tadi landingnya buruk banget buat Geek Farm. Iya. Mereka landing bawahnya bener-bener gak bisa dikendalikan. Top lane sekarang di push mid lane, bakal coba body engage dan Lord akan menjadi ancaman selanjutnya. Kali ini Dewa sedang berada di atas angin. Iya, di atas angin mereka pegang kendali penuh meskipun memang masih ada beberapa passive dari best turret yang bisa mempertahankan wave minion, tapi mereka juga masih pegang Lord dan mungkin inisiasi. Final Aspect dibuka terlalu dini. Flicker menuju ke arah backline. Dengan adanya Flicker yang telah keluar dari tidak ada Final Aspect itu dia terlalu dini membuka Final Aspect membuat termasuk karena tim Kifam mereka kehilangan best turret terbatas dan lihat one shot dari tektoniknya. Menggetarkan gol tapi sayang sekali. Tidak ada korban jiwa tambahan. Wah, tapi satu base turret ini tetap jadi keuntungan ya sebenarnya buat Dewa. Mahal juga 5.000 keunggulan gold yang sudah mereka pegang dan udah nggak perlu buru-buru lagi sih sebenarnya menurutku karena mereka udah pegang kendali yang cukup penuh. Asalkan jangan ada momen-momen kayak tadi lagi tuh konsil ngejar ke maybe. Iya, harus ada penjagaan tetap ya. Ya. Harus tetap aware. Sekarang coba lagi di engage. Mueza Final Aspect. Oke, Okta tahu bakal coba dikejar di belakang sana. Final Aspect telah dikeluarkan target mereka menuju ke arah Maybe. Tapi nampaknya Meket sadar tidak boleh terlalu memaksakan Kenapa karena nggak kalau dari diangkat tadi? celahnya nggak boleh dibuka. Si Kinnya Karena ya? kalau Nggak ada dipaksa Purify. hilang berbalik Nggak ada yang yang ada. hitung Dia bakal ditarget, udah pasti. Pertama ketika nanti Pyrrhic-nya ke trigger. Dengan kehadiran dari Baloyski yang bisa langsung engage ke belakang. Apalagi dengan adanya Tsunami Slam. Itu akan menjadi ancaman juga bagi Dewa. Dan sekarang cuma menunggu satu pemain yang blunder, Ray. Karena yang bisa ditarik sama Baloy, yang bisa di Tsunami Slam sama Baloy untuk sekarang. Itu cuma ada di Ray. Okta kayaknya bakal tetap ada di posisi yang aman, dia punya anti-grab. Dan itu bakal menyelamatkan dia dengan jetpack-nya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana follow up dari Geek Farm nih. Dengan perbedaan 6.000 goldnya, mereka bawa hero pick off. Jadi mereka masih punya power sebenarnya. Ditambah lagi Kenziski yang punya Holy Crystal, damage-nya akan cukup. Masalahnya siapa next target dari Baloy? Iya ya. Bingung ya? Misalnya 3 Purify gitu kan yang dipegang juga. Dan harus ada yang bisa nge-trigger itu terlebih dahulu. Dan mengingat momen untuk selanjutnya yang akan kita lihat adalah perebutan objektif di area Lord. Ini kontes gak sih bro? Kalau nggak di kontes sih bakal dilematik juga ya. Takutnya kalau Geek Farm kontes dapat Lord, jadiin kayak game kedua diulang lagi. Wah gila, Ray awareness-nya agak lumayan, instingnya tajam juga tuh. Iya, dia- Apakah tercium bau-bau Baloy di sana? Kalau aku bilangnya karena dia mau slow push berarti. Dia pengen wave minianya bergeraknya pelan-pelan biar nanti geeknya ketika Dewanya ngereset Lord, mereka bakal show di bawah karena lihat deh. Lihat landing bawahnya jelek banget buat Geek Farm. Oke, dorong tapi sih. lihat akan coba dipasang depan sana, langsung ada Flicker. Imun dengan ada Purify, tapi Purify berhasil mendapatkan Okta. Perangnya jelek, perangnya jelek, Free perangnya jelek. belakang. Beckett sekarang Playnya mau. free hit, Ini playnya dengan free hit. takedown, tapi Ray juga pun selamat. Beckett sekarang ada jalan untuk pulang ke one last puncher. Bisa diselamatkan. Fokus ke arah base. Gak pun dapat terjadi. Oh my god, ini bencana. Yeay, Dewa United menampar Geek Farm dengan backdoor yang sangat manis. What a play! Di Game setek. Belakang memang begini hanya dengan momen telah terbuat push dari bagian Bude. Akhirnya inilah dia. Kemenangan yang dirindukan. Akhirnya inilah. Semua anak dewa sedang bersorak-sorai. Wawancara Namun malam ini pas terakhir. yang ingin bersorak-sorai adalah dari 5 pemain Tapi ini. Geek Fam udah berubah Akhirnya ya, ngasih ngobrolnya udah mulai naik. Alhamdulillah Bude. Alhamdulillah. Setelah penantian Stop ngecacing panjang gitu ketika ya, kalian woi. berhasil memenangkan match ini. Apa yang tadi kalian teriakan? Ya nice sama alhamdulillah. Nice dan alhamdulillah. Tapi kita ngelihat bahwa pertempuran hari ini begitu ketat. Dari Nice guys, nice guys. Nice. Nice. Mueza sendiri tentu ini bukan match yang mudah karena lawanmu adalah Baloyski. Ngelawan langsung Baloyski, apa yang kamu fokuskan? Gimana sih strategi Mueza untuk bisa mengalahkan Geek Fam? Apa ya, mungkin main kayak ya maksudnya kayak di screen, cuman
lawan Bang Balai agak susah juga, soalnya kan Ya, wawancara pengelek guys. Bang Balai emang jago banget. Ya, jadi ya mainnya respect aja, tapi tetap fokus sama tim kita. Balo itu banyak banget yang bilang susah untuk dilawan. Kalau dari Moise sendiri, kesulitan apa sih ketika melawan Baloy? Suka ngikutin orang mainnya, ngerusuh-ngerusuh. Ketempelan Baloy gitu? Ya, Oh, jadi gimana caranya untuk melepaskan diri dari Baloy itu? ya bener. Tapi gimana cara Moise tadi? Nggak tahu sih, tadi jalan-jalan aja di sungainya. Jalan-jalan aja dan itu berhasil didapatkan dengan poin yang sungguh luar biasa didapatkan juga oleh Maybe. Service pertama untuk Maybe. Woohoo. Maybe ngedapetin service di panggung MPL. Dari Maybe sendiri gimana sih? Senang banget sih tadi pas efek. Gimana kamu menciptakan momen savage pertamamu ini? Gimana kamu menciptakan momen savage itu tadi? Ya tinggal gas aja siapa aja. Tinggal gas-gas aja. Gas-gas aja, tendangin aja itu semua ya, pakai bola ya. Oke, tapi melihat hasil hari ini 2-1, Maybe pastikan ini juga sebuah perjalanan yang Maybe tunggu-tunggu. Tapi Maybe gimana? Melihat akhirnya menang 2-1 ini, apakah ini memang momen Dewa untuk bounce back? Ya mudah-mudahan ini momen untuk Dewa aja sih. Bisa bounce back sampai week seterusnya. Moments bounce back ini yang dinantikan pastinya, tapi kalau dari Kin, how you feel? We met before, you won, and then this time you can get a win again, but the journey is not easy for Dewa United and you. But how do you feel about the journey for you? Gimana perjalanan kan? Naik menang, lose, and now finally you got the win. Yeah, it's hard, but we managed to fix our error last match. Oke, jadi memang dari match sebelumnya mereka berhasil untuk memperbaiki. But what is the problem in Dewa United for you? What is the problem for Dewa United? I think we lack discipline in game. Jadi kedisiplinan ya. And now, today, disiplin? Disiplin. Ya, disiplin. Singkat padat. Yang penting disiplin aja. Tadi yang ngebisik ini malah Ray ya. Ray, kamu ngebisikin apa tadi, Ray? Bisik-bisik apa tadi ke Kin? Bisikin ngomongnya jangan taunting. Oh, kenapa? Gak boleh, gak baik. Oh, gak boleh gak baik. Tapi kalau hari ini 3 game pakai Fanny tuh baik gak, Ray? Baik. Soalnya menang. Soalnya menang. Tapi kamu berhasil untuk ngedapetin 3 kali Fanny-nya Ray. Ini sebuah kesalahan dari Geekfam kan melepaskan Fanny dari Ray? Enggak sih, berarti mereka udah ada plan lah buat lawan Fanny. Jadi makanya mereka lepas, udah mereka plan sih feelingku. Tapi kan kita tahu Ray ada history dan kalau dari Ray sendiri untuk menghadapi Geekfam hari ini, apa yang Ray rencanakan? Mungkin kita main aso tim aja sih, kayak tim play kita kuatin lah. Kita kuatin di objektif kita gitu. Kuatin di objektif dan tadi sempat ketemu juga dengan Maybe, dengan Maykids di sebelum pertandingan. Sekarang udah kelar, ada yang mau kamu sampaikan nggak sih ke Maykids? Buat Maykids sama teman-teman Geekfamku semangat, soalnya masih panjang lah week. Ya semoga bisa berbenah, semangat.
semangat. Dan tentu saja perjalanan Dewa United juga masih terjal. Okta, Dewa United masih dalam posisi yang kayaknya nggak nyaman ya Okta ya. Iya, nggak nyaman banget. Lalu bagaimana Dewa United menghadapi hal ini dan menanggapi kalau kalian tuh ada di zona merah di minggu 4 tadi? Ya nanggapinnya lebih fokus aja, lebih disiplin, sama udah sih itu aja. Udah itu aja. Tapi kalau berlima ini memang udah klop banget belum dari Okta? Klop di screen, cuman di turnamen rada-rada. Oh. Masih rada-rada Bude, cuman semoga kita bisa lebih kompak lagi. Semoga bisa lebih kompak lagi. Jadi ingin tentunya membawa hasil baik di scrim, dibawa juga ke panggung MPL. Tapi kalau ngebahas tentang panggung MPL, kan balik lagi ke panggung ini. Dan kalian berhasil ngedapetin kemenangan. Dari Okta sendiri, apakah ada boostingan dari anak Dewa nih yang datang dari sini? Ya ada, tapi khususnya ada postingan dari pacar sih Bude. Ih, aduh, langsung boleh dong. Ini MPL date-nya langsung di sini ya. Boleh langsung apa yang ingin disampaikan kepada Yayang? Ya makasih udah selalu support. Walaupun menang kalah, makasih udah selalu support. Selalu support, memang support system adalah yang dibutuhkan dari Yayang. Dewa United. Tapi ngelihat sekarang, tidak ada Okta Yayang. banyak banget yang terjadi di MPL, apalagi sebagai mid laner. Hero-heromu sekarang banyak banget ya. Tadi pakai Hellcat itu memang ada tujuan untuk ngambil pick-nya dari GigFam atau ada maksud lain dengan Hellcat tadi? Nggak tahu di draft coach bilang Okta kamu HC ya, terus saya bilang iya aja. Hellcat Cirebon ini. Oh, Iya, beda Hellcat ya? Cirebon. Ini masalahnya yang diminta langsung Okta ya? Ya. Tapi pernah latihan sebelumnya? Sering? Nyaman? Ya nyaman sih, cuman nggak tahu di turnamen. Gimana? Tadi kan Moeza Hellcat Cirebon. Apa tanggapanmu Hellcat Cirebon ini? Ya stop main HC lah, Mal. Tidak, kita ingin lihat lagi. Let's go Okta. Hellcat lagi gas? Ganti hero mungkin ya minggu depan, Belerik. Sama Hildamith. Banyak ya, ini coach di belakang lagi pusing. Ini anak-anak habis menang minta hero-nya unik-unik. Tapi akhirnya nih ya setelah minggu ketiga puasa Dewa, menang, bro, minggu keempat Dewa. dapet lagi. Ada yang ingin disampaikan gak sih? Fanny dilepas. Buat anak Dewa, ya makasih lah udah dukung kita terus di sini. Ya walaupun kemarin-kemarin kita kayak masih kalah menang. Ya semoga kita kedepannya bisa menang terus guys, konsisten. Doain aja, tetap support. Makasih anak Dewa. Dan tentu saja sekarang anak Dewa boleh berpesta karena kemenangan akhirnya diraih kembali. Tapi kalau kamu berani luar biasa, tapi kalau kamu berani cobain binoternya Nevin. Kenapa gitu tiba-tiba? Loh, Gua ngerti maksud lu. Kalau berani kan? ada Kalau breaking. berani. Kalau Bener. berani. Gua ngerti maksud lu. Oh, jadi tuh Ya bukti saya berani. sebagai jungler yang di roamingin Nevin nih kayak Hey, Kalau mau butuh Hai. kalau mau butuh tantangan yang sangat sulit, gunakan binoter Nevin. ingat MVP-nya siapa? Gak usah disebut. main satu game udah berasa tumbang Nevin. Langsung dia buka. Ini kap. Nice. Iya, MVP. Wah, tapi kalau Masih boots lah. dia tuh emang wajar sedikit dan dia Fanny. Oke, Begitu kita lihat bebas dengan gangguan. standingnya di situ. Gitu ya guys ya, weekend keempat negatif. sangat mantap. Makanya teman-teman tetap seperti Update terbaru untuk hari ini, walaupun belum leaderboard overall, jadi kita bakal lihat. Wah, Bukan ini. ini ada update-update yang belum terupdate biasanya tuh karena masih tanding, Oh di tapi karena ini sini udah lebih awal udah. ke arah stand. teman-teman mungkin akan terkejut dengan bagaimana placement yang ada di atas, tapi tidak untuk Onyx karena Onyx masih belum terkalahkan dan masih dicari counternya. Bigatron ada di urutan Nomor 2, yang kedua. 3. Karena ya kita tahu sendiri juga Bigatron Dewa agak kali ini meranjak sudah dikit mendapatkan lah. kemenangan lagi, apalagi tadi menangnya lawan Hierarchy yang membuat Mafia, Hierarchy ada di urutan hati-hati. ada di Sama ya, Rookie gak of gifted. the week. sama Mang. Ini ngebuat Shogun. The Wiki. Shogun.
Apalagi Jagut! W Scouting Team Bigetron, lagi-lagi ada skill anak muda berbakat dan datangnya dari Bigetron. Dan spotlightnya Jagut. Keren. Sans ya. Unik lagi ya. Masih gila dan selalu gila, Sans. Gila Sans. Gila. Gak pernah berubah loh dia. Oke. Gitu guys ya, week keempat. Sampai ketemu di win yang kelima guys. Oke, Ciao. tapi Nevin silakan buat